Tentunya kita penasaran dong bagaimana ya kondisi WNI di sana, lalu juga bagaimana suasana Ramadan di sana Ya, pastinya. Nah, betul. saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua Indonesia Muslim Foundation Los Angeles, Bapak Dwi Rana Satyafat, dan juga Hanif Wijaya Kusuma, WNI yang berada di Harrisburg, Pennsylvania. Ya, langsung saja kita sapa ini. Selamat siang waktu Amerika Serikat dan selamat pagi waktu Indonesia. Pak Dwi Rana, Pak Hanif, apa kabar Bapak-bapak? Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Gimana, sehat? Masih puasa nih Bapak-bapak? Insya Allah masih masih puasa. siang sini. Kita puasa. Oke, alhamdulillah, insya Allah. Nah, ini kita tahu bahwa ini memasuki, kalau di Indonesia memasuki hari ketiga begitu ya, di bulan Ramadan. Ini bisa diceritain nggak, Mas? Ini seperti apa situasi pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan di sana? Boleh Yang pasti ke Mas Hanif dulu ya. ke Mas Hanif dulu nih, boleh. Oke. Mm-mm. Baik, kalau di Harrisburg kebetulan kan kota kecil, jadi kebetulan si masjidnya pun baru dibuka dan tertutup buat wanita, jadi khusus buat laki-laki saja. Dan sisanya kalau ingin mengikuti sholat tarawih bisa melalui live streaming dari masjid tersebut. Gitu. Tapi ini artinya bahwa biasanya yang saya ketahui kalau di Amerika Serikat itu sudah ada syarat di mana kita harus Ya. sudah divaksin dan lain sebagainya, harus menunjukkan buktinya begitu. Ya. Apakah di sana juga terjadi hal yang sama? Kebetulan tidak strict di Indonesia ya, kalau di Amerika cuman thermometer aja, nggak usah pakai PCR, udah gitu aja di sini tuh. Tapi kebetulan saya baru vaksin kemarin dan udah aman sih, nggak. Jadi memang direncanakan memang akhir bulan ya, udah Oke. dibuka semuanya untuk seluruh kelas. Tapi setiap negara bagian itu beda-beda, mungkin di LA beda lagi. Nah, berarti kalau untuk warga negara Indonesia sendiri ternyata sudah bisa begitu ya, terbuka kesempatan untuk memperoleh vaksin di sana, begitu ya Mas Hanif? Betul, tapi ada fasenya fase 1A, 1B, 1C. Nah, kebetulan Oke. sekarang udah terbuka sampai 1C di Pennsylvania. Cuman kalau setahu saya di New York udah dibuka untuk semua umum atau di Los Angeles. Jadi beda-beda setiap kota negara. Itu tapi Oke. yang pasti selain manula atau medis udah terbuka untuk beberapa pekerjaan yang dibuka. Kebetulan saya bekerja untuk government di Amerika, jadi udah terbuka buat saya. Oke, nah kalau di Los Angeles sendiri nih Pak Dwi Rana, seperti apa situasi pelaksanaan puasa? Halo Pak Dwi Rana, kita tidak bisa mendengar suara Bapak. Boleh di-unmute Pak suaranya. audionya? Oke. Ya, Pak Dwi Rana? Dengar Iya. suaranya? Sudah. Dengar, sudah Pak. Gimana nih Pak? Halo? Hmm. Iya. Jadi di sini juga seperti biasanya kami adakan buka puasa bersama, tapi karena situasi COVID ini buka puasa itu tidak diadakan. Dan juga biasanya kami adakan tarawih bersama, tapi dengan situasi COVID ini tidak ada tarawih bersama. Tapi ada baru saja hari Senin kemarin ada peraturan dipermudah karena kami sudah pindah dari red tier ke orange tier. Jadi awalnya itu 25% boleh di dalam gedung, sekarang bisa 50%. Tapi masjid kami pada saat ini masih tertutup, tapi ada beberapa masjid yang sudah bisa memberikan tarawih. Tapi kalau untuk buka berpuasa bersama selama ini masih belum bisa kami laksanakan. Tapi apakah sama seperti tadi di Pennsylvania, di mana hanya laki-laki saja yang diperbolehkan ke masjid, atau bisa semuanya saja untuk datang ke masjid di sana? Kalau ada beberapa masjid, biasanya baik itu boleh semuanya. Tapi karena ini juga sekarang limited, jadi juga mungkin itu juga bisa diterapkan. Karena orang yang boleh dalam masjid juga agak terbatas hari ini. Dan juga harus ada sudah vaksinasi dan juga jaga jarak dan pakai masker dan di temperature-nya. Oke. Kita ke Mas Hanif lagi nih, Mas Hanif. Kita ngomongin soal itu yang dua remaja yang kemarin sempat mengalami hal buruk begitu di sana. Nah, Mas Hanif sendiri melihatnya seperti apa, dan juga untuk saat ini apa yang Mas Hanif lakukan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tentunya tidak kita inginkan? Jadi kebetulan beberapa hari yang lalu juga dari KBRI Washington DC sudah memberikan himbauan untuk tetap seperti biasa saja namun waspada
dan jika ada menemukan sesuatu mohon dilaporkan dengan nomor-nomor yang tersedia dari beberapa negara bagian. Cuman aku sendiri karena aku memang ada trauma dari aku pernah dirampok kan sama itu, jadi aku agak-agak takut. Jadi aku kalau nggak aku kan WFO ya, jadi aku harus kerja ke kantor, dari kantor balik ke rumah, kalau nggak beli makan, kalau nggak, jadi kalau tidak ada keperluan aku tidak keluar dari rumah gitu. Kapan itu kejadiannya Mas Hanif dirampok itu kalau boleh tahu? Kenapa? Kapan? Tadi Mas Hanif cerita sempat ada mengalami kejadian dirampok, itu kapan? Boleh diceritakan? 10 tahun yang lalu lah ya. Oh, waktu lama, aku tinggal di Washington DC. Ya udah lama. Oke. Nah, berarti kalau sekarang ini kan situasinya kita tahu bahwa memang banyak kejadian yang perundungan seperti yang tadi Iqbal sebutkan begitu terkait rasisme anti Asia begitu di sana. Kalau dari Mas Hanif sendiri gimana melihat situasi ini? Apakah ada pengaruhnya dengan pelaksanaan ibadah atau kegiatan Mas Hanif beribadah dan kegiatan selama di bulan Ramadan? Betul ya, jadi memang karena saya menghindarinya tidak untuk supaya tidak menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi saya melakukan ibadahnya di rumah aja gitu. Itu aja sih. Oke. Karena memang udah semenjak COVID juga streaming tersedia gitu. Jadi memang selain Asian Hate ada COVID-19 juga yang mendukung untuk melakukan ibadah di rumah. Oke. Pak Dwirana, kalau di Los Angeles sendiri seperti apa? Apakah kan kita Muslim itu kan minoritas di sana. Apakah juga mengalami hal yang sama atau justru masyarakat di sana lebih menghormati perbedaan yang ada di tengah-tengah mereka? Kalau kami di Los Angeles cukup mix ya Pak. Jadi di sini juga sudah berapa pejabat-pejabat juga mengucapkan selamat Ramadan. Tapi kami juga selalu aware surrounding. Kami juga berkomunikasi dengan pihak berwajib di setempat. Dan juga ada komunikasi dengan mereka juga. Jadi ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa kami lapor langsung. Dan beliau juga dari LAPD, dari polisi setempat juga menjadikan jalur tersendiri untuk menghubungi mereka seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan bagi masyarakat Muslim di Los Angeles. Oke, tapi Pak Dwirana sendiri pernah tidak mengalami kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan terkait sentimen anti-Asia ini? Alhamdulillah akhir-akhir ini tidak ada. Pada awalnya memang terjadi, pada itu juga setelah 11/11 September 11 saja. Tapi akhir-akhir ini semua berjalan lebih baik. Alhamdulillah, insya Allah ini juga selalu berjalan baik, tidak ada gangguan-gangguan dari komunitas setempat. Oke. Kita ke Mas Hanif lagi. Mas Hanif, kita tinggalkanlah itu. Semoga hal ini segera berakhir dan juga masyarakat Indonesia bisa lebih bersemangat lagi dalam beribadah, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tentunya jangan sampai terjadi. Betul, gitu ya. dan semoga aman-aman saja ya di sana. Dan ngomongin soal Ramadan sendiri nih Mas Hanif. Mas Hanif, di Ramadan di sana ini sudah berapa lama di Amerika? Kalau misalnya sudah cukup lama begitu tentunya sudah biasa begitu ya menghadapi Ramadan. Dan apa sebenarnya yang menjadi hal yang sangat dirindukan di Indonesia ini dari Ramadan? Jadi kalau saya di sini sebetulnya udah 13 tahun. Jadi memang yang membedakannya adalah puasa di Amerika itu ya nggak ada yang puasa gitu. Teman-teman aku di sini memang selain orang Indonesia yang jarang, orang Muslim pun jarang. Jadi memang kalau kita puasa untuk diri kita sendiri gitu. Jadi memang agak susah. Beda dengan kota-kota yang besar lainnya, mungkin di Los Angeles banyak komunitasnya. Kalau aku ya memang di sini memang terasa bedanya. Cuman karena udah terbiasa, jadi ya udah biasa. Oke, nah kalau dari Pak Dwirana sendiri gimana? Apa Pak yang paling dikangenin dari Indonesia? Dan kalau tadi Mas Hanif sudah 13 tahun ya begitu di Amerika Serikat, Pak Dwirana ini seperti apa? Udah berapa lama dan apa nih Pak yang paling dikangenin dari Indonesia? Kalau saya cukup lama ya di sini, karena saya sudah hampir 30 tahun lebih. Dan alhamdulillah komunitas Muslim Indonesia di Los Angeles cukup banyak Bu. Kalau kita ada sholat juga itu kumpul bisa sampai 500.000 orang. Dan juga nih kawan-kawan jamaah ini juga pandai-pandai masak Bu. Jadi makanan Indonesia apa aja pasti ada. Yang untuk saya ya keluarga aja. Saya jarang kita bersilaturahmi lebaran ke keluarga. Juga pada kesempatan juga tidak setiap tahun. Cuma 5 tahun sekali. Tapi kalau suasana kemerakan Ramadan di sini, alhamdulillah kami merasakan seperti rumah karena
semua ini jadi saudara di sini, jadi kita saling Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi kegiatan selama Ramadan di sana apa saja, Pak? Mungkin ada seperti di Indonesia juga tadarusan dan lain Ya. sebagainya? Iya, ada. Kami juga ada tadarusan, ada tausiah, tapi semua itu dengan virtual, Pak. Jadi pakai Zoom link semuanya. Itu juga rutin, jadi tidak terputus untuk silaturahminya melalui Zoom. Jadi itu juga semaraknya itu. Cuman yang kita missing yaitu Pak, buka puasa bersama aja. Sementara ini belum bisa kita laksanakan. Jadi untuk sementara waktu, kalau misalnya biasanya bisa saling berbagi makanan dan lain sebagainya, ini jadi terpaksa harus masak sendiri-sendiri dong, Pak? Atau bagaimana? Betul, iya betul. Tapi Sementara ini. oke, tapi Tapi kami juga ada beberapa kawan-kawan yang menyiapkan kalau seandainya ada kawan-kawan lain yang membutuhkan makanan yang mungkin kerja oke. jadi tidak siap, jadi kita siap membantu juga. Oke, berarti sering juga tukar-tukaran masakan gitu, kirim-kiriman, Pak? Iya, Bu. Oke. Kalau Mas Hanif sendiri bagaimana? Kan di sana juga pastinya jauh dari keluarga dan juga hanya pastinya teman-teman saja ya begitu ya. Iya, iya. Nah ini bagaimana cara menyiasatinya? Apakah terpaksa harus makan makanan yang bukan versi Indonesia atau bagaimana? Kebetulan saya kemarin buat rendang sendiri 4 kilo buat sahur mantap. aja gitu. Karena di sini yang susah itu adalah buat sahur. Di sahur kan tutup semua kan. Jadi makanya aku buat sahur karena rendang kuat bisa 1 bulan gitu. Kalau buat buka puasa kebetulan di sini buka semua. Jadi mau Waduh, makanan rendang apa loh aja. itu. Rendang masaknya Ini berapa lama Iya, itu? ini kita lagi di Indonesia kan lagi waktu sahur nih Mas. Ini boleh nih kayak dikirim ke sini rendangnya nih. Ada yang lapar nih rekan saya. Tapi itu lagi. gimana? Itu resep dari mana rendang itu? Itu kan susah. Saya ngelihat ibu saya masak rendang. Susah banget. Itu Iya, udah asli. lama mesti Iya. ngaduk segala Orang tua. macam. Oh bener, resep turun temurun Oke, juga bisa berarti. nih bagi-bagi bisa juga nih nih. bagi-bagi nih. Nah, Boleh. kalau ngomongin soal hidangan nih makanan, kalau di Indonesia itu kan terkenal dengan istilah ngabuburit ya, buat nyari buka puasa, hidangan atau kudapan yang akan disantap begitu. Iya. Kalau di Mas Hanif sendiri di daerah Pennsylvania, ini kalau kita mau cari buka puasa gitu, takjil atau hidangan yang akan dimakan untuk sahur, itu biasanya di mana sih Mas lokasinya? Biasanya memang banyaknya di Philadelphia karena banyak komunitas Indonesianya. Di situ banyak warung-warung, ada restoran-restoran Indonesia juga dia jual-jual takjil gitu di sana. Seperti Oke. itu. Berarti menarik ya. Tapi aku jauh, Gampang. jadi memang 1 jam ke sana. Jadi daripada 1 jam ke sana bolak-balik, lebih baik makan yang ada aja. Lebih baik bikin rendang sendiri ya. Tapi kalau Pak Iya, Dwi Rana seperti sendiri itu. bagaimana nih kalau soal makanan? Apakah ada masakan Indonesia juga mungkin yang dijual sehingga mempermudah WNI yang ada di sana untuk mendapatkannya? Atau justru memang benar-benar susah sehingga harus ya terpaksa masak sendiri jadinya? Iya. Kalau di sini banyak ada halal food ya Pak, ini restoran Pakistan, ada juga dari etnik Indonesia yang mempunyai halal food. Jadi kami sini cukup ada lah Pak, walaupun kendalanya juga kita biasanya tidak keluar karena di limited keluarnya aja. Tapi tempat-tempat itu ada beberapa di sini, walaupun tidak semua buka pada saat ini. Tapi ada tempat-tempat yang menjual halal food. Oke, berarti relatif lebih banyak ya pilihannya di sana. Oke. Alhamdulillah kita ada banyak. Alhamdulillah. Nah ini kita masih pengen ngobrol-ngobrol banyak sebenarnya. Tapi terakhir nih karena kita dibatasin waktu, Bapak Dwi Rana dan Mas Hanif, ini terkait pelaksanaan ibadah puasa Ramadan sendiri di sana. Ada nggak sih himbauan khusus dari Kedutaan Besar Republik Indonesia terkait pelaksanaan ibadah Ramadan sendiri di sana? Dari Pak Dwi Rana dulu deh, boleh. Oh baik. Seperti biasa saja itu untuk masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga karena situasi COVID ini masih belum selesai, untuk berhati-hati dalam berkumpul dan peraturan yang pemerintah tempat diperhatikan. Walaupun ini juga mudah-mudahan tidak terlepas pada khusus kita untuk dalam bulan Ramadan. Insya Allah nanti kalau ini sudah mulai diangkat kembali, ketika lebih banyak lagi. Oke, baik. Tentunya kita juga berharap agar WNI di sana yang berpuasa ini bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan kondisinya juga tetap aman-aman saja di sana, begitu ya. Tapi dari Mas Hanif sendiri bagaimana Mas Hanif untuk di wilayah Pennsylvania? Iya, hampir sama dan cuman tambahannya mungkin dari yang waspada aja dengan anti Asia itu. Itu aja sih mungkin yang kita waspada. Karena kan kebetulan ada COVID dan anti Asia sekarang. Jadi pada Ramadan ini cobaannya agak berat. Oke. Nanti buka puasa jam berapa ini?
Kalau di aku jam 8. Kalau Oke, Pak Dwirana jam Pak berapa, Dwirana? Pak? Kami di sini jam 7.20 malam. Pak. Oh, lebih cepat Pak Dwirana berarti. Iya. Baik. Berarti lumayan Karena juga nih ya. Lumayan. lebih selatan, aku lebih utara. Oke, Oh, lumayan juga ya, iya, iya, 13-14 jam ya di sana ya berarti ini untuk Ya, puasa. benar. Oke, Oke, berarti kita duluan Nanti nanti. ke summer lebih panjang lagi. Biasanya sampai 18 jam ya kadang-kadang, apa 17 jam gitu? Ya, kalau di Kalau di tengah-tengah Afrika, summer kami 16. 16. Oke, Berarti wah. alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, ini ternyata masih dalam Indonesia, alhamdulillah. Oh, Indonesia, siap, alhamdulillah ya. Mm-mm. Oke, tetap semangat puasanya Mas Hanif, Pak Dwirana, dan terima Ya, terima kasih kasih. Terima sudah kasih. bergabung Terima bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.